Selamat hari Minggu Next Gen. Kita siap untuk memuji Tuhan. Come on. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan. Tak terbatas karyamu di dalam duniaku, tak terukur kasihmu, kau menebus hidupku. Dengan kau di sisiku, ku kalahkan semua musuh. Bukan karena hebatku, namun karena kuasamu. Come on. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Hanya Dia yang bertata dan berkuasa. Tak terbatas karyamu di dalam duniaku, tak terukur kasihmu, kau menebus hidupku. Dengan kau di sisiku, ku kalahkan semua musuh. Bukan karena hebatku, namun karena kuasamu. Mari kita nyanyikan. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama. Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama. Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Come on. Ku tinggikan, ku agungkan Kau Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan Kau Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan Kau Tuhan. Kau bertahta, Kau bertata dan berkuasa selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus. Come on next year. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama. Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Panggil namanya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Terima kasih Tuhan untuk sukacitamu Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami menyembah, kami memuji nama-Mu Tuhan, Engkau dipuaskan Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, ketika Engkau dipuaskan, kami merasa penuh Tuhan. Kami merasa dipuaskan juga. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa pujian kami mau bawa sembah kami, hanya bagi nama-Mu Tuhan. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now reveal it, you are Christ. What a beautiful name
name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing can stand against. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Thank you, Lord. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is, what a wonderful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is, nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. You are beautiful, Lord. You are wonderful. Oh, you are beautiful. We will sing your praise. How good you are, Lord, to me. Can we sing it out? That could not hold you, the filter before you. You silenced the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you have raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all name. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. You have no rival, Lord. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Teman-teman, apapun yang kalian rasakan, apapun yang kalian sedang pikirkan,
Apapun beban hidup dalam pikiran kalian, percayalah bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang kuat, adalah Tuhan yang mampu untuk menopang segala beban hidup kita, teman-teman. Oh, we thank you, Lord. Mari kita bawa sembah kita hanya bagi Tuhan kita. Kita bawa segala pujian, ucapan syukur hanya bagi namanya. Oh, you are beautiful, beautiful. You are wonderful to me, Lord Jesus. Segala pujian kami bawa. Oh, hanya bagi namamu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang mulia Tuhan. Segala masalah kami, segala beban pikiran kami, segala masa hidup kami Tuhan, kami percaya kami berjalan bersamamu Tuhan. Kami mau bawa segala kerinduan hati kami. Hanya Kau saja Tuhan. There is no other name, there is no other name. Only Jesus, only Jesus, only Jesus. Only you. Kau cukup Tuhan bagi kami. Kau cukup Tuhan bagi kami. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world could you ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Come on, we sing Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ my only known, the joy of my salvation, and this hope will never fail. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Naikkan sebagai doamu next gen. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ
we have decided to follow you, Lord, there's no turning back. Come on, we sing it out. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning. The cross before me, the cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Christ is enough. Oh, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Come on, we sing Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything once more time, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turn. Oh, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Thank you, Lord. Shalom BCC Next Gen sekalian, selamat hari Minggu ya, memasuki bulan yang baru, minggu yang baru. Saya berdoa biar semangat yang baru juga Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, amin. Dan mari kita berdoa sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih kami sudah menyembah Engkau, masih diberi kesempatan untuk bernyanyi memuji Engkau. Engkau tahu Tuhan dan melihat setiap hati yang serius dalam beribadah. Engkau tahu Tuhan hati-hati yang mengasihi Engkau. Biarlah anak-anakmu di sini Tuhan di sisi Next Gen punya hati seperti itu, yang mengasihi Engkau lebih dari apapun. Kami percaya bahwa saat kami mengasihi Engkau Tuhan, Engkau ada di dalam kehidupan kami dan Engkau yang memimpin kehidupan kami. Tuhan, semakin kami mendengar firman-Mu, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema bagi kehidupan kami dan menjadi jalan dan terang bagi jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Oke, nah teman-teman sekalian, pada minggu pagi ini ya, saya berdoa setiap kali kita ibadah dengan serius. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa di dalam ibadahlah kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, kita menunjukkan kerinduan kita kepada Tuhan, karena disitulah pujian dinaikkan, kita memuji Tuhan kita gitu ya, firman Tuhan direnungkan, dan itu menjadi satu saya yakin menjadi sebuah persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, yaitu hidup kita ya. Nah, BCC Next Gen sekalian, hari ini saya terbeban untuk menyampaikan sebuah hal yang sederhana ya, yang mungkin teman-teman pernah merenungkan dalam kehidupan teman-teman. Dan saya berdoa biar
kita semua bisa merenungkan kembali gitu ya. Nah, teman-teman, saya mulai dengan sebuah cerita dari seorang hamba Tuhan di Amerika yang pernah saya baca. Jadi ceritanya dia itu mempunyai sebuah mimpi ya. Jadi suatu malam waktu dia tidur, Tuhan kasih dia sebuah mimpi. Dia melihat sebuah temple ya, atau temple itu tempat ibadah gitu ya. Temple yang di dalamnya itu penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Ya, Tuhan ada di dalam gitu. Penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan gitu. Nah, jadi ceritanya tempelnya itu sangat kayak jauh di depan gitu. Dan kalau teman-teman pernah nonton Netflix, judulnya In the Tall of the Grass atau In the Tall Grass gitu ya. Jadi di rumput-rumput yang tinggi gitu, yang akhirnya mereka nggak bisa keluar dari sana. Kalau teman-teman pernah nonton ya. Nah, kira-kira penggambarannya begitu. Jadi kalau di tall grass itu mereka ada di dalam rumput-rumput yang tinggi. Nah, di sebelah sana ada sebuah gereja, ada sebuah temple, di mana orang-orang parkir mobil di sana. Nah, teman-teman, di saat saya membaca cerita tentang mimpinya ini, saya ingat penggambaran dari film itu gitu ya. Nah, waktu saya membaca cerita itu, dikatakan bahwa tempelnya itu ada di depan gitu. Nah, ceritanya di sini tuh banyak orang gitu ya, termasuk dia dan istrinya ya. Banyak orang sekali, dan mereka itu berjalan menuju ke sana, ke tempel itu. Nah, saat mereka berjalan menuju ke sana, tidak banyak orang yang bergegas, tidak banyak orang yang lari-lari menuju ke sana, tidak banyak orang yang kayak, wah, ada Tuhan di sana, ayo mari kita berlari menuju ke sana. Nggak ada, dikit, bahkan tidak ada di dalam mimpinya. Dan di situ di dalam perjalanan dia menuju ke tempel itu, di situ banyaklah yang beralasan, saya mau laundry baju dulu ya. Dia pergi laundry baju. Saya mau mengurus keluarga saya dulu ya. Dia pergi. Pokoknya di sekian banyak orang itu, selain tidak ada yang bergegas ke sana, mereka banyak banget alasan untuk menuju sana. Nah, di dalam mimpinya itu dia sangat terganggu dengan orang-orang ini. Kenapa kalian tidak bergegas? Padahal di situ ada Tuhan yang kita kenal ya. Jadi ini maksudnya orang-orang Kristen ya. Ada Tuhan yang kita kenal, yang menjadi kekasih hati kita, tapi kita tidak bergegas menuju ke sana. Nah, singkat cerita, si istrinya ya, istri dari si penulis ini ya, dia lari menuju ke tempelnya, dan dia masuk ke dalam gereja itu, ke dalam tempel itu, dan dipenuhi oleh kemuliaan dan hadirat Tuhan. Nah, terus di dalam mimpi itu dia bilang, wah, istri saya udah masuk nih, saya belum. Akhirnya waktu dia berlari menuju kepada tempel itu gitu ya, di situ dia bangun. Terus Tuhan ngomong begini sama dia. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan, kok Tuhan gak biarin saya masuk dulu, merasakan dulu kemuliaan Tuhan di dalam tempel itu, dan Tuhan udah bangunin saya gitu. Kenapa seperti itu Tuhan gitu? Terus Tuhan berbicara dalam hatinya gitu ya. Penggambarannya adalah, saya Tuhan tidak mau hambaku itu masuk ke dalam kemuliaanku itu di dalam mimpi. Kalau kamu benar-benar mau masuk ke dalam hadiratku, ke dalam kemuliaanku, engkau harus bangun dan melakukan dan membayar harga supaya bisa menikmati kemuliaan Tuhan. Nah, teman-teman semua, dari cerita yang saya baca ini gitu ya, saya merasa bahwa itu adalah sebuah penggambaran dunia yang terjadi saat-saat ini. Sebenarnya Tuhan dekat. Sebenarnya dulu aja ada sebuah lagu yang ditulis yang judulnya Tuhan itu hanya sejauh doa. Ya, ini gembala kita Pak Rudi suka banget menyanyikan lagu ini. Yesus hanya sejauh doa gitu ya. Jadi kayak seberapa banyak kita berdoa, ya Tuhan Yesus sedekat itu.
Kalau misalnya kita mau Tuhan Yesus hanya sedekat kita doa makan, ya Tuhan Yesus sedekat itu kalau kita mau. Padahal aslinya enggak. Dia adalah Immanuel, dia Allah yang beserta dengan kita. Tapi teman-teman, di keadaan dunia saat ini benar-benar seperti penggambaran orang-orang yang ada di dalam mimpinya itu. Tuhan sangat dekat sama umatnya, tetapi saat menuju ke sana kita banyak alasan. Saat kita mau dekat kepada Tuhan, kita punya satu kehidupan yang kayak nanti dulu deh, ya. Saya mau main-main dulu. Saya nggak mau terlalu dekat dulu sama Tuhan. Saya nggak mau terlalu percaya dulu. Saya masih muda. Jadi saya mau melakukan apapun yang saya mau dulu. Nanti baru saya putuskan saya percaya Tuhan apa enggak. Atau saya mau main-main dulu. Saya mau merasakan dulu dunia kemudaan itu seperti apa, dunia anak muda seperti apa. Dan setelah itu baru saya putuskan saya mau mengikut Tuhan apa enggak. Tuhan dekat, tetapi kita tidak bergegas menuju ke sana. Nah, itu yang saya perhatikan dan saya renungkan belakangan ini gitu ya teman-teman ya. Bahwa banyak sekali hal-hal yang menghalangi kita untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Itu karena apa? Karena diri kita sendiri tidak menjadikan Tuhan kekasih hati kita. Ya, teman-teman, pastor kita, Pastor Agus Chang ya, pernah berkhotbah ya, dan dia mengatakan bahwa gini, jika bukan Tuhan yang kita kasihi, perjalanan iman ini akan terasa berat. Jika bukan Tuhan yang kita cintai, perjalanan iman ini, pelayanan kita, doa kita, baca Alkitab kita, perjalanan kita mengikut Tuhan akan berat rasanya, karena bukan Tuhan yang kita cintai. Nah, kalau bukan Tuhan yang kita cintai, kita nggak akan bergegas menuju kepada Dia, menuju kepada kedekatan dan persekutuan dengan Dia, karena bukan Tuhan yang kita cintai. Nah, teman-teman semua, apa yang saya renungkan saat ini adalah benar-benar yang saya berdoa buat diri saya sendiri dan juga buat teman-teman next gen sekalian ya, bahwa Tuhan, biarlah anak-anakmu ini mau dan penuh dengan kerinduan untuk dekat sama Tuhan. Apapun yang menghalangi jalan kehidupan mereka, masalah apapun gitu ya, mereka mau berlari untuk terus dekat sama Tuhan. Ya, nah teman-teman, saya mau membahas sebuah passage di dalam Alkitab ya. Di dalam Mazmur pasal 73, itu seorang pemazmur bernama Asaf menuliskan mazmurnya, di mana dia itu dalam sebuah keadaan yang unexpected waktu itu ya. Jadi dia unexpected, maksud saya. Jadi dia itu ada dalam sebuah keadaan di mana dia iri dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, gitu. Nah, jadi dia bilang sama Tuhan, kenapa sih kita yang percaya sama Tuhan kok kayaknya hidupnya mungkin tidak terlalu glamor gitu, tidak terlalu luar biasa. Tetapi mereka yang tidak percaya Tuhan justru gemuk-gemuk itu ya, dikatakan, maksudnya makmur, wealthy gitu, makmur gitu ya. Nah, jadi yang saya mau katakan adalah bahwa kenapa bisa seperti itu gitu? Kenapa pemazmur Asaf itu menyatakan hal yang seperti itu? Saya akan bacakan ayatnya gitu ya. Setelah dia merasa bahwa kok banyak sih orang-orang yang tidak percaya Tuhan, malah mereka tuh baik keadaannya gitu, tetapi kenapa saya seperti dididik, dihajar oleh Tuhan gitu ya. Nah, tetapi dikatakan bahwa di ayat 24 dikatakan begini, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap,
Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tetapi aku suka dekat Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Teman-teman, seorang Asaf mengerti, ya, mau apapun yang terjadi buat kepada orang dunia, meskipun mereka makmur, mereka sehat-sehat dan gemuk gitu ya. Di ayat-ayat atasnya nanti boleh baca sama care group gitu, sama CG kalian, sama komsel kalian. Meskipun orang dunia itu mungkin terlihat terberkati, ya, tetapi meskipun saya tidak, meskipun ya, berarti tidak semua mengalami. Meskipun saya tidak, yang penting Tuhan itu adalah bagianku selama-lamanya. Tidak ada yang kuingini di bumi selain Engkau, di surga dan di bumi selain Engkau. Nah, teman-teman, Asaf tahu bagaimana rasanya dekat Tuhan. Bagaimana seseorang yang tidak dekat sama Tuhan itu bisa tergelincir dan binasa. Dia tahu. Sama seperti orang yang bermimpi tadi, teman-teman. Dia tahu apa rasanya masuk ke dalam kemuliaan Tuhan, masuk ke dalam tempatnya Tuhan, dan bersekutu dengan Tuhan. Betapa indahnya. Nah, teman-teman semua, saya mau katakan bahwa zaman sekarang, ya, anak-anak muda jarang sekali yang mempunyai sebuah kerinduan untuk mereka dekat sama Tuhan. Padahal saat kita dekat sama Tuhan, teman-teman yang mau merasakan perubahan hidup, ya, kita berapa minggu lalu sering bahas tentang buah-buah roh, ya kan? Bagaimana hidup kita berbuah, penuh dengan pengontrolan diri, penuh dengan kesabaran, kemurahan, kebaikan. Kalau teman-teman mau seperti itu, tidak ada lagi hal lain yang bisa mengubah kita selain dekat sama Tuhan. Bahkan nanti saya minta teman-teman baca bareng-bareng di dalam komsel kalian, itu Yohanes pasal 15, ya, Yohanes pasal 15. Nah, itu dikatakan bahwa pokok anggur dan carangnya, itu tentang itu gitu ya. Bagaimana Tuhan bilang kalau engkau tidak menempel kepadaku, engkau tidak bisa berbuah. Engkau akan terbuang, engkau akan dibuang dan akan dibinasakan. Kenapa? Karena di luar aku kamu tidak bisa bertumbuh, tidak bisa hidup, tidak bisa berbuah. Kecuali hidupnya tidak mau berbuah. Kita tidak perlu menempel kepada pokok anggur. Ya, tetapi jika kita mau berbuah hidupnya dan menyenangkan hati Tuhan, kita harus ada di dekat Tuhan. Nah, teman-teman, saya mau katakan bahwa di tengah dunia yang penuh dengan kecemaran, ya, penuh dengan hawa nafsu, ya, anak-anak muda, ya, kita bisa lihat nanti penuh dengan tidak ada pengendalian diri gitu kan. Kita lihat anak-anak muda yang mungkin tidak mau punya sebuah pengenalan akan Tuhan, punya iman yang bertumbuh gitu kan. Kita hidup di zaman itu, teman-teman semua, yang dimana tidak boleh jadi boleh, yang dimana dilarang oleh firman Tuhan. Kita rasa boleh, pakai rasa nih ya, bukan pakai pengetahuan firman Tuhan, tapi kita rasa kayaknya boleh, kita lakukan juga. Atau mungkin teman-teman bisa melihat anak-anak muda yang lain melakukannya. Nah, teman-teman, di zaman seperti ini, dekat sama Tuhan itu adalah sebuah hal yang nomor satu buat kehidupan kita. Ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saat kita dekat sama Tuhan, kita tahu bahwa kita ada dalam perlindungan, kita ada dalam track yang benar, kita ada dalam sebuah jalan kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan, yang pada ujungnya membawa kepada kemuliaan dan kemenangan buat setiap kita. Nah, jadi pada firman Tuhan yang singkat ini, yang sederhana ini, Cece mau berdoa buat teman-teman semua, ya. Apakah saat kita tahu bahwa hidup yang dekat sama Tuhan itu penting, gitu ya? Apakah kita bergegas menuju ke sana? Apakah kita buru-buru menuju ke sana? Atau kita punya banyak 1001 alasan, ya, 10,000 reasons untuk kita tuh nanti dulu baru dekat sama Tuhan. Teman-teman, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kalau hari ini teman-teman menabur
sebuah keinginan, kerinduan akan firman Tuhan dan akan Tuhan itu sendiri. Pasti teman-teman tahu apa yang akan teman-teman tuai suatu hari nanti. Tidak ada yang pernah bisa menjamin hidupnya bahwa kalau hari ini kita tabur yang buruk, besok kita akan tuai yang baik. Tidak bisa. Karena firman Tuhan yang tulis, selama bumi masih ada, hukum tabur dan tuai akan terus ada. Kita lagi nggak ngomongin karma ya, teman-teman semua. Tetapi hukum tabur tuai itu ada. Di saat kita menabur kedekatan kita sama Tuhan, persekutuan kita sama Tuhan, saya percaya buat tahun-tahun kehidupanmu ke depan, engkau akan menjadi orang yang saleh, engkau akan menjadi orang yang tahu kebenaran, engkau akan menjadi orang yang menjadi berkat buat banyak orang, engkau akan menjadi orang yang saya nggak bilang bahwa pelayanannya banyak, karena belum tentu seseorang yang pelayanannya banyak itu adalah seseorang yang betul-betul mengasihi Tuhan. Belum tentu, teman-teman semua. Ya, kemarin saya dengar rekaman khotbah dari pastor. Dia juga mengatakan bahwa di kitab Wahyu, ya, mengecam sebuah jemaat, kalau nggak salah di Efesus, kalau nggak salah ya, di pasal 3. Itu bagaimana mereka tuh suam-suam kuku. Dikatakan bahwa engkau sudah baik dalam segala pelayananmu, pengetahuanmu, semuanya deh udah ada gitu ya, udah bagus lah gitu. Tetapi aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula akan aku. Nah, kenapa teman-teman? Ternyata bisa ya, orang yang banyak pelayanan ternyata hatinya jauh daripada Tuhan. Hatinya tidak mengasihi Tuhan, bisa. Kenapa bisa seperti itu? Ya, dan ternyata bisa. Nah, teman-teman semua, yang terpenting dari semua ini adalah kasih kita kepada Tuhan. Yang terpenting dari semua ini adalah kasih kita kepada Tuhan kita. Ya, kehidupan kita yang dekat sama Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dan saya percaya bahwa kehidupan kita akan diberkati, jadi berkat buat orang, berbuah, dan yang pasti menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi kejarlah kedekatan kita akan Tuhan, karena kita tahu bahwa itu yang paling penting buat Tuhan kita. Ya, mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Aku berdoa buat anak-anak-Mu di sini, Tuhan, biarlah hati yang mau dan rindu untuk dekat kepada Tuhan, biarlah semakin ada di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, biar firman-Mu menjadi kesukaan buat kami. Kami berdoa biar pimpinan-Mu dalam kehidupan kami selalu ada, Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan, kami mengakui Engkau di dalam perbuatan kami. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa biarlah Tuhan yang menuntun hidup kami. Biarlah hati kami Tuhan Engkau tolong supaya menjadikan hati kami hati yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa buat anak-Mu di sini. Biarlah Tuhan memberkati mereka dalam setiap pekerjaan mereka, sekolah mereka, orang tua mereka, dan apapun mereka lakukan Tuhan, Engkau berikan keberhasilan. Dan biarlah Tuhan mereka boleh jadi berkat buat orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau jauhkan mereka daripada yang jahat. Biar persekutuan dengan Engkau, kedekatan dengan Engkau, kasih sayang dari Bapa dan persekutuan yang manis dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus selalu berserta dengan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.